di sini tinggal membaca saja ya, tarkibnya membaca aja. Jadi boleh ketika Bapak membawa alat tulis, walaupun tidak langsung ditulis ya karena ini laduni. Minimal jabatan-jabatannya Bapak tulis dulu untuk nanti membaca tarkibnya lebih mudahnya seperti itu. Nanti Baik, itu ada anunya Ustadz ya, ada Oh, ya, Ustaz, terjemahannya, ada terjemahannya. ada, katanya Pak Ustaz. ada terjemahannya, Ya, betul. ya, Karena ya, sangat membantu nanti terjemahannya ya, Iya. betul. ya, Nanti ya. insya Allah ada. Ini Katanya Pak justru Ustaz. ini justru kalau lihat terjemahannya maka sebetulnya sudah Ya, kelihatan kalau betul. bahasa Indonesia. Eh, Nah, contohnya dan sesungguhnya Tuhanmu, koma berarti ini kan sudah dia akan memberi keputusan. Ini kan keterangan semua nih. ya, Sampai jadi iya. kalaupun nanti Bapak mentok ya di apa di mentarkibnya, baca aja terjemahnya dulu pelan-pelan aja. Saya rasa dua ayat waktunya cukup banyak deh untuk melihat kalau misalnya mentok ini apa ya? Kita lihat terjemahnya apa. Itu membantu sekali, sangat membantu sekali. Ketika kita oh ternyata ini adalah apa gitu ya. Dari terjemahannya bisa terlihat. Itu boleh. Jadi jangan sampai tidak dibaca ya, tetap dibandingkan kalau kita mentok. Kalau kita sudah tahu boleh langsung. Tapi kalau kita mentok boleh dibaca kembali terjemahannya. Insya Allah waktunya cukup gitu ya. Waktunya cukup untuk mentarkib dua ayat seperti itu. Katanya Pak Ustaz, Ustaz. mau tanya Pak Ustaz, Boleh silakan Pak. nanti ini ujiannya pakai video call Pak Ya, Ustaz. pakai video call. Baik Oh ya, itu berarti dengan pakai handphone ya? bisa pakai handphone, bisa Zoom seperti sini tergantung pengujinya dia akan menggunakan apa. Yang pasti tatap muka. Nah, seperti itu yang pasti Oh, tatap muka. Begitu Bapak. Ustaz oke. tanya Pak Ustaz. Ya, soalnya kalau pakai Zoom itu di handphone tulisannya kecil-kecil jadinya. Oh gitu. Iya. eh Bahasa Jawanya intinya Adi Jembeng. jembreng. Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Intinya gini Pak. Intinya kalau Bapak ada kesulitan, bilang saja dulu ke pengujinya. Pak ini kok kecil gimana caranya nih? Misalnya seperti itu ya, seperti tadi. Ya, ya, Insya ya. Allah akan diberikan jalan keluarnya oleh pengujinya. Karena Baik. kita tujuannya bukan apa ya, kita betul ingin membantu, tidak saklek seperti di ujian-ujian di sekolah gitu Pak ya. Insya Allah tenang. Yang penting Bapak tenang dulu, baca ayatnya dengan tenang, baca artinya, penggalan katanya yang benar. Insya Allah itu akan berhasil nanti Insya Allah Pak. Baik Pak Ketenangan Ustaz, yang terima pertama, kasih. ketenangan dan jangan lupa bilang mengucapkan Bismillah dulu untuk menenangkan. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, Sama Pak Ustaz. sama-sama. Ya silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Pak Ustaz ini Oh, pada sama-sama. awal jumlah ini kan innama ju'ila. Ini nama diterkib sebagai tanda baca. Sedangkan Karena baca betul. pada inna rabbika ini kan diterkibnya sebagai tauhid. Padahal artinya sama-sama sesungguhnya gitu Pak Ustaz. Apa pada innama tidak Sama. diterkib sebagai Sama. tauhid? Berdiri sendiri. Sama. Ini karena Ina berdiri innanya sendiri. terkena ma. Jadi ada satu kaidah di bahasa Arab, kalau inna kena ma ini dia ditarkib tersendiri, ditarkibnya Oh. sendiri. Jadi dia betul masih artinya masih sesungguhkan, masih sesungguhnya ya. Tapi dia karena ada ma ini dianggap sebagai salah satu ciri bahwa itu awal kalimat atau disebut sebagai tanda baca. Seperti itu karena Terima kasih mengikuti Pak Ustaz. kaidahnya. Baik, alhamdulillah. Baik, bisa kita lanjutkan? Ini Kecuali kalau inna saja baru di awalnya. betul. Nah, gitu. Kalau inna saja taukid otomatis di gitu depan ya. dari inna saja taukid, ya. Seperti ini misalnya, ini tidak tanpa wa misalnya, langsung Ya. inna saja. Nah, berarti inna adalah taukid dan di awal kalimat. Karena inna memang dikhususkan ketika awal kalimat. Kalau tengah kalimat pakainya anak. Nah, seperti itu ya, ingat ya, fungsinya inna dan ana itu, inna itu difungsikan di awal kalimat. Kalau anak baru dia di tengah-tengah suatu kalimat. Sehingga makanya saya bilang tadi, Kalau di awal kalimat setelah ina itu pasti al-marifat atau bukan, Tad? harus marifat karena dia mubtada. Oh iya. Mudhof ilaih kan dia marifat juga ya. Ketika robot mungkin dia nakiroh, tapi ketika membentuk si jumlah mudhof ilaih atau mausul sifat, dia hukumnya naik menjadi ma'rifat.
Kembali ke Ya. hukum nakiroh dan ma'rifat. Nakiroh itu umum. Kalau ma'rifat itu sudah jelas ya, sudah jelas, sudah apa? Lebih jelas lagi. Makanya disebut ma'rifat itu. Baik, kita lanjutkan. Ini fima kanu ditarkib sebagai apa nih Pak kira-kira? Fima jar majrur. Jar majrur berarti Makanu mausuf sifat. baik. Kanunya Ini misalnya saya tanpa menulis hal dulu ya. Walaupun kita tahu kalau diawali fi ini pasti menjadi hal ya, nggak apa-apa. Ya. Kita tarkib yang bawahnya dulu. Misalnya seperti itu kalau Bapak kesulitan ini apa ya? Kita tarkib yang bawahnya. Fima ya. Dia Ya, jar majrur. majrur. Lalu ada ma. Makanu mausuf sila. Mausuf sila. Silahnya apa Pak? Silahnya kanu. Kanu ya, berupa apa silahnya? Silahnya berupa jumlah mubtadaiyah. Jumlah kanu ya betul, kanu jumlah mubtadaiyah ya. Baik, kanu jumlah mubtada, tapi yang mubtada itu adalah domir humnya ya, bukan kanunya ya. Tapi domir yang ada di kanu ini yaitu hum. Baik. Mubtadanya itu berarti hum. Seperti itu. Lalu nah, kita sudah ketemu jumlah mubtadaiyahnya. Udah kencang. Berarti jumlah baru. Ya, ini jumlah baru ya. Nah, ini ada sudah selesai ada jumlah mubtadaiyah. Setelah jumlah mubtadaiyah ketemu mubtadanya yaitu domir hum ini, domir yang ada pada kanu ini, kita masih punya dua penggalan kata lagi. Ada fihi, ada ya talifun. Sementara kita harus mencari khobarnya yang mana nih? Kalau ada dua seperti ini. Talifun dia satu. Ini rofa ya. Ini fi'il madi yang rofa una di sini ya. Berarti dia rofa, berarti khobarnya itu berupa jumlah fi'il fi'il fa'il. Berarti sisanya yang fihi tadi bisa tarkib sebagai hal karena diawali oleh jer fi di sini ya. Ini mudah ya kalau sudah dimudahkan. Kalaupun kita tidak langsung mencari khobar jadul, boleh langsung hal karena ini sudah pasti. Oh, ada huruf jer, ada bijarin, berarti ini sebagai hal. Sisanya yang belum ada apa? Oh, khobar belum ada. Nah, ternyata khobarnya tinggal satu kata lagi, belum bentuk jumlah fi'liyah. Langsung aja menjadi khobar berapa jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Nah, seperti itu Bapak. Untuk cara jadi walaupun ada lagi nih ya, tanya silakan. di dalam jumlah mubtadaiyah di mana sebelum kata jumlah mubtadaiyah diawali dengan jar majrur itu sebagai khobar muqaddam itu gimana? Iya. Baik. Baik. Jadi gini, di sini yang ini maksudnya ya, ini ada fi gitu ya. Ada fima. Nah, baik. Ini secara keseluruhan adalah sebagai hal. Kenapa sebagai hal? Karena diawali oleh jer. Fima ya, ada jer di sini ya. Sehingga halnya berupa jer majrur yang mana fima jer majrur. Makanya dia menjadi hal. Nah, lalu ada mausul karena fima fi-nya jer, ma-nya mausul. Mausul pasti ada silahnya. Nah, silahnya berupa jumlah mubtadaiyah. Jadi dia tidak apa ya, seolah-olah ini adalah anak kalimat, bukan kalimat baru yang mengharuskan ada khobar muqaddam. Karena pada dasarnya untuk jumlah mubtadaiyah ini bagian dari hal. Hal berupa jar majrur dan mausul silah. Silahnya berupa jumlah mubtadaiyah. Hal khobar berupa jumlah fi'liyah. Jadi ini tidak masuk kriteria khobar muqaddam, tidak termasuk. Karena ini kenapa ditarkibnya sebagai jar majrur di sini? Sebelum kita tahu jumlah baru ini, dia lebih duluan ditarkib sebagai hal. Begitu Bapak, sehingga dia tidak menjadi khobar muqaddam. Dari jumlah karena dilanjutkan dengan mausul silah itu ya. Iya, betul. Betul. Dia pasti bagian dari halnya ini ya. Bagian dari hal ini. Dimana kanunya itu adalah jumlah mubtadaiyah. Jadinya kalimat baru ya. Iya. Betul. Alhamdulillah. Begitu Pak ya, insya Allah dapat dipahami ini ya. Iya, Nah, jadi makasih. Saya coba saya buatkan satu yang mudah-mudahan dapat membantu. Jadi yang maksudnya diterangkan seperti tadi. Nah, ini maksudnya gini. Nah, misalnya kita punya ini kebetulan saya ingat
kalau kita ketemu huruf isyarah tilka ini ya, Ya. itu kapan menjadi isyarah musyar ilaih, Pak? Ada yang tahu nggak? Isyarah ketemu Apakah isyarah. kalau ini kan jelas jumlah mubtadaiyah ya, karena diawali oleh isim isyarah ya. Nah, ini untuk menjadi mubtadanya, apakah digabung dengan musyar Bisa ilaihnya dimatikan itu atau Ibu, sendiri Ibu, saja? Ibu dimatikan Ibu. Sendiri, Ustaz. Siapa ini ya? Pak siapa ini? Ibu dimatikan Ibu. Ibu-ibu dimatian itu. Pak Nah, itu siapa itu Ibu? Suaranya. Inias Muhaya, Ibu Inias Muhaya, mohon dimatikan ya Dimatikan. mikrofonnya ya. Tuh, Nggak malah sadar itu, malah nggak kenceng sadar. lagi. Iya. Dimatikan Sudah. dari Ustadz bisa ya? Sudah dimatikan. Ini kebetulan saya tidak minta jadi host, jadi tidak bisa mematikan, Pak. Oh, anjing. Baik, alhamdulillah sudah dimatikan ya. Baik, kita lanjut. Jadi kebetulan saya ingat karena waktu ini pernah dibahas di latihan, tapi mungkin Bapak terlupa lagi dan khawatirnya mungkin nanti muncul di ujian. Jadi huruf isyarah itu bisa menjadi mubtada. Kadang bisa menjadi mubtadanya itu berupa isyarahnya saja atau isyarah musyar ilaih. Nah, itu cara membedakannya mudahnya begini aja, yang paling mudah ya. Ketika isyarah itu bertemu dengan isim yang menggunakan alif lam, itu digabung menjadi isyarah musyar ilaih. Ya. Contohnya, zalikal kitabu, itu zalika dan al kitabu. Al kitabu ya, itu digabung. Jadi yang mubtadanya adalah zalikal kitabu. Tapi kalau misalnya kalimatnya zalika kitabun tidak pakai al, itu dipenggal. Berarti mubtadanya hanya isyarahnya saja. Nah, kitabunnya dia bisa menjadi khobarnya. Seperti itu. Jadi ingat ya rumus itu. Ketika Ini tilkanya isyarahnya ya, Ustadz. ya, Berarti tilkanya jelas Oke. menjadi mubtada ya. Hanya Mubtada. pertanyaannya mubtadanya ini berupa isyarah. Apakah isyarahnya saja apa berupa isyarah musyar ilaih? Nah, pertanyaan seperti itu, jangan khawatir Bapak-bapak lupa nanti ya. Nah, rumusnya Jadi dalam hal ini dia sebagai isyarah mutadanya isyarah saja karena wujudullah. begitu karena Iya. setelahnya bukan isim yang diawali Bukan dengan alif isim yang lam. al-ma'rifat. Ya, betul. Gimana Nah, tadi walaupun rumusnya, Pak Ustadz? Rumusnya, baik. Pak Ustadz? Jadi gini, kalau ini menentukan isyarah kah atau isyarah musyar ilaih ya. Kalau isyarah sendiri sebagai mubtada itu kelihatan ketika setelah isyarah ini isim setelahnya itu tidak beralif lam, tidak menggunakan alif lam. Satu itu ya, itu berarti isyarahnya saja yang menjadi mubtada ya. Nah, ini kan pasti mubtada ya karena dia jumlah fi'liyah. Nah, ketika ketemunya isyarahnya itu, setelah isyarahnya itu adalah alif lam, isim yang menggunakan alif lam, berarti harus digabung sebagai musyar ilaih. Yang alif lamnya ini sebagai musyar ilaih, tilkanya ini sebagai isyarahnya. Ingat yang gini, kata ayat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu, ada zalika dan al-kitabu. Itu kan al-kitabunya pakai al ya. Nah, sehingga ditarkibnya harus gabung zalikal kitabu. Ya, zalikal kitabu sebagai mubtada berupa isyarah musyar ilaih. Tapi misalnya kalau katanya adalah zalika kitabun ya. Zalika kitabun. Kitabunya tidak pakai al. Nah, itu dipecah. Maksudnya dipenggal, dipisah gitu ya, tidak menjadi isyarah musyar ilaih. Tapi isyarah saja yang menjadi mubtadanya. Walaupun sama-sama ma'rifat, ini kan kalau dilihat dari ma'rifatnya asalnya sendiri tapi menjadi mudhof ilaih otomatis menjadi ma'rifat ya. Bisa saja kita berpikiran berarti tilkanya isyarah, hududullahinya adalah musyar ilaihnya. Tapi ada ketentuan lain kalau bukan isim yang ditulisnya dengan alif lam itu di awalan al itu dipisah. Tapi kalau di sininya awalan al digabung sebagai isyarah musyar ilaih. Nah, ini makanya saya coba membuat contoh ini. Mudah-mudahan nanti ada keluar soalnya yang mirip-mirip seperti ini. Seperti itu ya, karena itu agak ada di contoh. Saya lihat di tarkib ayat 50 ada untuk mengingatkan saja. Seperti ya. Nah, jadi untuk ini kita penggalnya di tilka. Karena setelah tilka itu adalah tanpa alif lam. Sehingga tilkanya berdiri sendiri sebagai mubtadanya. Baru ini jelas jumlah mubtadaiyah ya karena diawali oleh isyarah ya, di mana Isyarah nggak huruf pakai al ya.
Ya, ini nggak pakai al sehingga dipenggal di sini. Jadi sendirian, mubtadanya sendirian. Sisanya berarti kalimat yang lain seperti itu. Dan hududullahnya walaupun ma'rifat sebagai apa? Mudhof ilaih. Lalu fa otomatis dipisah ya, fa la dipisah. Eh, ada yang dipenggal lagi di sini Pak sampai sampai wakaf ada yang dipenggal lagi? Tak tadu ya, baik tak tadu. Terakhir adalah ha. Nah ini Tuh, maksud kemarin saya pertanyaannya kenapa hanya itu dipenggal? Kenapa nggak tata duha? Kenapa gitu? Karena itu Kenapa? domir. Ya, Kan karena apa? Tidak setiap bisa kalimat, domir setiap dua. baik. Tidak bisa boleh ada domirnya domir dua. Ya, Baik. Ya. Jadi gini, ingatnya gini aja mudahnya. Ketika ada domir 25 nempel di fiil, otomatis dia sebagai maf'ul. Ingat kata majemuk. Isim dengan domir itu kan menjadi kata majemuk ya. Dua kata. Nah, hanya bedanya kalau di fiil, domir yang nempel di fiil dia mempunyai jabatan. Sehingga namanya mempunyai jabatan tersendiri, dia harus dipisah. Tidak mungkin si kapten dengan si jenderal digabung gitu, tidak mungkin gajinya gitu ya, harus dipisah gitu. Eh, hanya sebagai maf'ulnya, jabatannya maf'ul, ini sebagai jumlah fi'liyahnya. Nah, ini ketika menempel Fa'il. di Fa'il. fi'il seperti itu. Seperti itu. Ini kenapa nunnya hilang, Pak? Harusnya kan tak taduna Kan diawali lah. adalah ya ada la Nah, tajum ya sehingga dia menjadi jajem seperti itu ya. ya. Ingat kalau Aslinya jajem itu lata, yang ada aslinya nunnya lata dihilangkan, taduna. diganti dengan alif ya kecuali yang huna dan antuna ya. ini Baik, alifnya alhamdulillah. nggak ada Ustaz. Alifnya. Ini karena digabung dengan Ah, hak. Ini masuk ke hukum Oh, tajwid. Jadi ya. jadi gini, kalau kita melihat Misalnya nggak ada. fiil itu menjadi jajem atau nasob, itu dihilangkan eh, nunnya ya, kecuali yang Nunnya huna dan diganti antuna. Nah, diganti dengan alif ya, berarti wau alif gitu alif. kan ya. Wau Oke, alif ya. iya. Tetapi karena ini penulisannya digabungkan dengan ha, hukum tajwidnya Nah, alif yang sebagai huruf tambahnya itu dihilangkan. Seperti itu Pak ya. Jadi untuk mengingatnya seperti itu. Ketika dia sendiri misalnya tanpa H ininya, ini pasti ada alifnya. Kalau kita pengas sendiri ini pasti ada alifnya. Alif Seperti itu. warikoh ya. Tapi Alif warikoh ketika biasanya. ya Namanya alif ketika dia warikoh ya. ya betul alif tambahan lah pokoknya ya untuk menunjukkan Iya, bahwa itu betul. adalah jamak pengganti dari nun seperti itu. nun. Nah, karena digabungkan dengan H, itu Ini hukumnya harus dia baca dihilangkan tajwid juga alifnya. ini. Nggak apa-apa dari sedikit seperti ini insya Allah itu akan karena sedikit Iya, kok seperti itu aja maksudnya hukumnya dihilangkan alifnya seperti itu saja. Tidak terlalu banyak gitu ya, jadi per kasus insya Allah bisa apa ya bisa memahami Nah, gitu begitu. Nah ini tadi contohnya kalau kalimatnya panjang bisa kita pecah per wakof di sini ya, bisa dipecah per wakof di sini. Plus dari keterangan terjemahnya juga, inilah batas-batas ketentuan Allah, janganlah kalian melanggarnya. Secara kalimat ini bisa stop di sini. Terjemahnya bisa titik di sini. kalimat Boleh. itu sudah tam gitu ya Ustaz ya. Ya, kalimat sudah tam atau kita bisa tarkib tersendiri dulu, diawalkan dulu. Karena kalau langsung gini kan kita mungkin bingung ya. Nah, kita pecah di sini dulu boleh. Kita kerjakan dulu di sini boleh ya. Kita dulu boleh. Nah, kita ulangi lagi bahwa di sini adalah karena di sini otomatis ada wakof, otomatis di sini adalah jumlah baru ya. Belum tentu jumlah mubtadaiyah. Bisa saja jumlah fi'liyah yang sini ya. Nah, Ya. kita kerjakan dulu yang awal ini untuk memudahkan. Karena kalau dikit-dikit kan lebih mudah ya. Berarti tadi tilka adalah jumlah mubtadaiyah Mubtada, menjadi ya. mubtada berupa isyarah ya, berupa isyarah. Isyarah mausul itu boleh, domir boleh. Itu kan isim juga ya, isim isyarah, isim mausul, isim domir boleh menjadi mubtada. Nah, setelah ada isyarah, kita tahu ada mubtada nih. Berarti kita tinggal cari Khobar. khobarnya. Di antara ini pasti salah satunya wajib khobar. Kofa. Harus ada yang khobar gitu ya. Yang mana yang khobarnya? Pertama cari yang rofa Kofa. ya. Karena hukum awal mubtada dan khobar adalah Kofa. rofa seperti itu. Tapi kita belum tahu nih. Oke, kita lewat dulu ya. Misalnya kita anggap ini aja dulu deh. Ini yang rofa nih. Nah, kita anggap ini sebagai khobar dulu sendirian. Hududullahi menjadi khobar berupa mudof ilaih misalnya ya. Lalu ada fa. Fa-nya di sini otomatis sebagai tanda baca ya. Karena di sini ingatlah batas-batas ketentuan Allah. Ada koma di sini ya.
taknya adalah sebagai maf'ul dari tak tadu ini ya. Ini maf'ulnya ke sini gitu ya. Sebagai maf'ulnya ke tak tadu tadi seperti itu. Nah, ini sudah selesai kita di sini. Nah, sudah selesai, sudah tam, sudah lengkap ya. Secara kalimat dia sudah lengkap. Khobarnya sudah ketemu, mubtada khobar, ada tanda baca di sini. Berarti ini adalah jumlah baru lagi. Jumlah barunya apa? Oh, ada fiil di sini. Berarti ini ada jumlah fiil ya. Fiil, fa'il, maf'ul. Kenapa fiil, fa'il? Karena ini domirnya yang antum. Kecil kemungkinan domirnya muncul karena dia bukan huwahiyah. Maka ini pasti maf'ulnya. Sehingga jelas fiil, fa'il, maf'ul. Nah, sudah ketemu ini. Baru kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Nah, ayat berikutnya. Wa di sini karena sudah wakof, sudah selesai tadi kalimat sudah tam, otomatis dia sebagai tanda baca. Nah, kita penggal lagi. Nah, wa kita penggal. Man kita penggal juga ya, bisa di sini ya. Ini karena seterusnya dengan fiil. Hududullahi dia kita penggal lagi sebagai karena tidak bisa Allah dengan fa tidak bisa digabung. Fa lagi ini baik tanda baca ataupun atau kita penggal dulu aja yang penting ya. Kita penggal dulu. Ulaika dengan hum bisa digabung. Tanda baca. Mungkin bisa digabung ya. Mungkin karena bisa menjadi isyarah musarilah tapi dia tidak mempunyai alif lam ya, bukan yang isim yang beralif lam, otomatis kita penggal lagi. Lalu hum dengan adzolimuna ini tidak bisa digabung ya. Harus kita pecah dulu karena tidak membentuk si B jumlah, otomatis sampai sini penggalannya. Baru kita tarkib kembali. Nah, wa ini karena di awal kita sebut sebagai tanda baca. Man kira-kira huruf apa nih Pak? Huruf 11 atau huruf berapa kira-kira? Kalau 11 berarti ini adalah asyartu. Berarti di sini adalah kalimat syarat jawab ya. Ini kalimat syarat jawab. Oke, ketika kita ada asyartu, kita tentukan mana kalimat syaratnya, mana kalimat jawabnya, mana kalimat sebabnya, mana kalimat akibatnya. Nah, otomatis ketika ada man di sini ada fiil. Berarti itu otomatis menjadi fiilnya menjadi fiil syarat. Nah, fiil syarat ya. Berarti menjadi syaratnya adalah berupa jumlah fiil jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah fiil Jumlah fa'il. fi'liyah, fi'il mati, fi'il mudhari. Mudhari, baik. Kenapa saya langsung tulis fi'il? Karena setelahnya tidak ada yang rofa, otomatis fi'ilnya bergabung, yaitu huwanya itu ya, yang menjadi fa'ilnya huwanya itu. Lalu ada hududu da. Nah, ini da ya. Hududu da. Kalau di sini kan hududu du. Ini rofa. Ini da. Nah, otomatis dia kalau nasob. Kalau nasob setelah fiil berarti apa, Pak? Maf'ul. Baik, alhamdulillah. Jadi menjadi maf'ul berupa mudhof ilaih. Baik, alhamdulillah. Secara kalimat sudah lengkap ini. Fiil, fa'ilnya sudah lengkap. Nah, ini fa-nya. Nah, ketika ada fa-nya berarti di kalimat syarat dia menjadi fa jawab. Nah, titik-titik maka atau lalu. Nah, seperti itu ya kalau ciri dari fa jawab, huruf yang menjadikan penanda bahwa istilahnya itu adalah kalimat jawab seperti itu. Maka isim kalimat setelahnya adalah kalimat jawab. Kita cek lagi kalimatnya berupa kalimat apa? Jumlah fi'liyahkah apa jumlah mubtadaiyah? Jumlah apa? Mubtadaiyah kan diawali ulaika ya. Berarti jumlah jawabannya berupa jumlah mubtadaiyah berupa mubtadanya yang berupa isyarah. Seperti itu. Baik. Nah, ketika ada mubtada kita tinggal cari khobarnya. Khobarnya yang mana? Ini atau gabungannya. Gitu kan ya? Ternyata ini adalah hum huruf 24 berarti dia sebagai mubtada lagi ya, sebagai mubtada lagi di sini jumlah mubtada ya menjadi mubtada berupa domir adzolimuna, otomatis dia sebagai khobar. Nah, karena di kalimat sebelumnya belum ketemu khobarnya, baru ada mubtadanya, berarti gabungan kata inilah yang menjadi khobarnya. Jadi khobarnya itu berupa jumlah mubtadaiyah lagi sebagai anak kalimatnya. Baru setelah kita ketahuan seperti ini, kita peringkas gitu ya cara mengerjakannya, baru kita bisa membaca tarkibnya. Tarkibnya jumlah mubtadaiyah, mubtada khobar, jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul. Ada tanda baca, kita sebut lagi, ada asyartu, diawali asyartu. Jumlah fi'liyah syarat, fi'il, fa'il,
maf'ul, nah jumlah ismiyah fi'il fa'il maf'ul, lalu ada jawab berupa Jawab. jumlah mubtadaiyah Ya, mubtada khobar. Khobarnya berupa berupa jumlah mubtadaiyah khobar. mubtada khobar. Nah, seperti itu untuk memudahkan Tarkib kita dalam mentarkib ketika kalimat dirasakan ma- yang bainatul kalam itu tetap tarkib minimal seperti itu. Jadi minimal. tanpa bainatul kalam, tanpa kalimat penjelas, kalimat ini sudah jelas gitu ya, sudah jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.